dan penting dan menjadi suatu hal yang mendasar bagi kita untuk mengetahui hikmah, manfaat, fadilah, keutamaan yang akan kita dapatkan dari amalan-amalan kita. Gitu ya. Kenapa kita dituntut untuk tahu ilmunya? Kalau kita tahu ilmunya, tentu kita akan lebih termotivasi, kita akan lebih semangat mengerjakannya. Bahkan bisa jadi kita saling berlomba-lomba untuk melakukannya, rebutan kita ngelakuinnya. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu hikmahnya, manfaatnya dari amalan yang kita kerjakan, bisa jadi kita cuek, acuh, nggak mau tahu, bahkan naudzubillah kalau sampai meremehkan. Naudzubillah. Satu contoh kecil misalkan, dan ini sering ya, saya juga sering mengalami, dan ibu juga yakin sering juga mengalami. Ketika kita melihat potongan kecil sampah azubalah di dalam musola atau masjid, biasanya kan suka ada ya, seperti bungkus permen, potongan kertas, atau gigitan bocah jajan ciki itu biasanya suka ada ya. Itu kalau kita nggak tahu, Allah bakal kasih ganjaran yang besar ya, kita pasti cuek, bahkan ngapain cuma begitu doang, timbang bungkus permen musola masjid biasa baik apa ya. Tapi baginda Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, dan hadis ini ditulis di dalam kitab Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Lubabul Hadis ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, man akhraja qadiratan biqadri ma yaduru minal aini akhrajahullahu min a'zami dzunubihi. Kata baginda, barang siapa yang mengeluarkan qadiratan itu qit'atun minaz zubala, bagian kecil daripada sampah. Seperti yang saya bilang tadi, kertas, ini yang gini-gini misalkan, yang ya benang atau permen ya, kertas potong-potong yang biasa dah seperti kita lihat ya. Kalau kita mengeluarkan itu ya, biqadri ma yaduru minal aini, sekedar apa yang sepenglihatan kita ya, niscaya akhrajahullahu ta'ala min a'zami dzunubihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkannya bagian dari dosa-dosa besarnya. Itu remeh, kecil, sepele, tapi pahalanya, ganjarannya itu Allah bakalan ngeluarin bagian dosa-dosa besar kita sedikit-sedikit ya. Kalau sering kita melakukan itu, insya Allah dosa-dosa besar kita akan terhapus gitu ya. Itu bagian kecil yang menurut kita sepele, remeh, dan Allah memberikan balasan ganjaran yang begitu besar ya. Kemudian di dalam hadis lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, masih dalam seputar mengeluarkan sampah atau kotoran dalam masjid atau mushola, man akhraja adzan minal masjidi banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengeluarkan penyakit, sampah atau kotoran yang menimbulkan penyakit, misalkan ada ranting kecil masuk ke dalam masjid atau mushola, atau kerikil yang masuk ke dalam mushola ya, kita keluarin tuh. Kalau perlu kita kantongin dulu kalau kita malas keluar ya. Saya sering begitu, ada bungkus semen, contoh nih, kantongin dulu, malas keluar. Nanti kalau keluar sambil kita
kita buang. Yang penting mah nggak basah, nggak ini. Kalau basah atau apa ya basah bagi kita juga. Ya, kita buang. Ya. Kalau kita melakukan itu, Allah akan bangunkan rumah kita di dalam surga. Rumah yang mewah, rumah yang megah. Ya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu ganjarannya, pahalanya, kita cuek. Timbang begitu doang. Ya. Cuman begitu, sepele. Ya. Padahal Allah ngasih pahala yang istimewa, ganjaran yang istimewa buat kita. Contoh yang lain, ibu sering lihat lampu musola atau masjid itu putus? Sering ya? Sering banget. Itu kira-kira responnya gimana? Nggak nyala. Pengen ganti? Ya alhamdulillah luar biasa ya. Pengen ganti. Iya, masya Allah. Iya dekat dulu lah. Iya nggak apa-apa. Nah itu justru peluang buat pahala kita ya. Pahala kita. Atau kalau ada lampu putus di musola atau masjid, buru-buru ganti, ke warung beli langsung pakai duit sendiri, jangan nunggu DKM beli lampu ya. Buru-buru pakai kocek sendiri, ke warung beli. Atau kalau punya stok dari Shopee dari mana gitu ya, biasanya kan ibu suka nyetok lampu berapa baris gitu ya, nyetok banyak paket lampu, udah pasang aja ya. Atau ketika lampu itu dibutuhkan untuk penerangan untuk sholat berjamaah, sholat subuh, ya buru-buru nyalain lampu, sholat maghrib, persiapan sholat maghrib, persiapan sholat subuh kan butuh penerangan, butuh cahaya, buru-buru kita nyalain, ya itu pahalanya bukan main, ya. Kata baginda Rasulullah, man asroja sirojan biqadri ma yaduru minal aini. Barang siapa yang menyalakan lampu sekedar apa yang terlihat dari pandangan mata, yang menerangi masjid atau musola, ya, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu. Malaikat akan senantiasa selalu memohonkan ampun baginya, bagi yang menerangi lampu musola atau masjid. Madama dzalika dhaw, selama cahaya itu masih menerangi masjid atau musola. Jadi selama ada cahaya itu malaikat terus minta ampun sama Allah. Untuk siapa? Buat kita yang ngamalin, ya. Jangan dikira itu perkara yang remeh, perkara yang sepele. Ganjaran yang Allah berikan amat sangat besar. Kenapa kok Allah ngasih ganjaran pahala yang begitu besar, ya, kepada orang yang berbuat yang menurut pandangan kita remeh, sepele, temeh gitu ya, nggak ada apa-apanya, ya. Karena di dalam suatu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul biladi masajiduha wa abghadul biladi aswaquha. Salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu daerah adalah masjid-masjidnya. Dan salah satu tempat yang paling dibenci oleh Allah ya di satu daerah adalah pasarnya, mall sama ya, sekarang pasar sama mall sama fungsinya untuk jual beli. Malah lebih parah mall ya, fungsinya buat nongkrong, buat transaksi yang enggak biasanya ketemuan di mall atau yang lain sebagainya. Makanya jangan terlalu sering-sering ke pasar, ke mall, Bu ya. Itu tempat yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita harus sering-sering berkunjung ke masjid, musola atau majlis ta'lim, majlis zikir. Kenapa pasar itu dibenci sama Allah? Jawabannya menurut Imam An-Nawawi, li'annaha mahallul ghasyi wal jida.
karena pasar itu tempatnya tipu menipu, wal ghida dan pengelabuan, kemudian war riba dan tempatnya riba, wal aimanul kadziba dan penyelewengan janji, wa ikhlaful wa'di dan pengingkaran janji, wal i'radu an dzikrillah, dan pasar itu tempat yang jauh atau banyak orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal masajidu mahallur nuzulir rahmah, dan sedangkan masjid kebalikannya itu adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.